Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farisya Ratu Bulkis dengan NIM 24020266063. Pada bidang pendidikan dan kesehatan, saya mengambil judul Analisis Kualitas Implementasi Program Pencegahan Stunting pada Balita, yang dimana kualitas dalam implementasi program pencegahan stunting ini akan mempengaruhi keberhasilan dalam menurunkan angka stunting. Semakin baik kualitas implementasi program pencegahan stunting, akan semakin rendah pula angka stunting pada balita. Isu stunting ini menjadi hal yang sangat serius dihadapi oleh Indonesia saat ini, yang dimana anak-anak atau balita mengalami pengurangan gizi. Hal tersebut tidak hanya mempengaruhi oleh kondisi fisik anak, tetapi hal tersebut mempengaruhi dari kecerdasan anak, perkembangan otak anak, dan produktivitas anak di masa depan. Dengan adanya isu itu, program pencegahan stunting menjadi hal yang paling penting di pemerintahan saat ini. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut dijalankan. Untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program tersebut, kita bisa menggunakan teori implementasi kebijakan oleh George C. Edward, yang dimana menurut George, keberhasilan implementasi program kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adanya 4 faktor utama, yaitu faktor komunikasi, kedua ada faktor sumber daya, ketiga ada faktor disposisi atau sikap pelaksana, dan yang keempat ada faktor struktur birokrasi, yang dimana keempat faktor ini saling berkaitan dan menentukan sejauh mana kebijakan tersebut dapat dijalankan secara efektif. Implementasi kebijakan adalah proses penerapan dan pelaksana kebijakan yang telah dirumuskan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Proses ini melibatkan berbagai macam kegiatan nyata dari para pelaksana kebijakan yang hasilnya akan berdampak langsung pada masyarakat. Faktor-faktor yang disebutkan tadi, yang pertama ada faktor komunikasi. Faktor komunikasi ini menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada faktor komunikasi. Informasi mengenai kebijakan perlu disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami oleh pihak-pihak yang menjadi target maupun pihak yang mendukung keberhasilan program tersebut. Dalam penanganan program percepatan penurunan stunting, komunikasi menjadi faktor yang paling penting agar pesan atau saran untuk kebijakan dapat diterima dengan benar, tidak menimbulkan salah paham, serta pihak-pihak yang terlibat memahami peran, tanggung jawab, serta langkah-langkah yang dijalankan untuk mencapai tujuan dari program ini. Contohnya, ada sosialisasi program gizi untuk ibu menyusui dan ibu hamil. Jika komunikasi antara yang mensosialisasi tersebut menggunakan bahasa yang susah dipahami, maka audiens atau ibu hamil dan ibu menyusui ini tidak akan paham dengan program tersebut. Namun, jika dilakukan dengan bahasa yang lebih mudah, bahasa yang sederhana, itu akan membuat implementasi program ini tuh akan lebih mudah dipahami oleh audiens atau ibu menyusui atau ibu menyusui atau ibu mengandung atau ibu hamil. Selanjutnya ada sumber daya. Meskipun komunikasi telah dijalankan dengan baik, implementasi kebijakan tidak akan efektif, tidak akan optimal tanpa adanya sumber daya yang memadai. Yang dimana sumber daya ini mencakup tenaga ahli, tenaga kesehatan, sarana prasarana, dan fasilitas pendukung.
adanya sumber daya manusia yang sudah terlatih serta sarana yang memadai akan memastikan layanan kesehatan berjalan tepat waktu dan sesuai standar. Sebaliknya, jika sumber daya terbatas, program tidak akan berjalan secara efektif atau optimal. Misalnya, ketersediaan tenaga kerja kesehatan yang kurang, fasilitas pengukuran pertumbuhan anak yang tidak merata, hingga distribusi makanan tambahan yang bergizi yang terhambat. Semua hal-hal yang tersebut dapat menghambat dalam menurunkan angka stunting. Selanjutnya ada disposisi atau sikap pelaksana. Disposisi atau sikap pelaksana itu merupakan faktor ketiga menurut George. Faktor ketiga ini adalah disposisi atau sikap pelaksana kebijakan, yang dimana sikap pelaksana sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program pencegahan stunting. Disposisi atau sikap pelaksana ini mencakup komitmen, kejujuran, integritas, serta keterbukaan dalam bekerja. Jika pelaksana kebijakan memiliki sikap yang baik, mereka akan terdorong untuk bekerja secara sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab, dan konsisten dalam menjalankan tugas agar mencapai tujuan oleh program pencegahan stunting ini. Namun jika sebaliknya, pelaksana yang kurang berkomitmen hanya bekerja sama secara formalitas, maka program pencegahan stunting ini tidak akan sampai pada tujuan yang diharapkan. Dengan sikap yang positif, pelaksana akan lebih termotivasi untuk bekerja, untuk berusaha mencapai tujuan atau target penurunan angka stunting secara maksimal. Dan yang keempat ada yang keempat ada struktur birokrasi, yang dimana struktur birokrasi ini sangat jelas, prosedur kerja yang efisien, dan serta koordinasi yang baik antara berbagai pihak yang akan membantu melaksanakan program ini. Dengan adanya struktur yang baik, struktur yang teratur, setiap tahapan dari implementasi program pencegahan stunting dapat berjalan secara lancar, sistematis, dan terarah. Hal ini akan mengurangi berbagai kendala yang ada, berbagai hambatan yang mungkin muncul dalam program tersebut. Sebaliknya, birokrasi yang terlalu terbelit-belit, yang terlalu mengulur-ngulur, ini dapat menghambat pelaksanaan program dan membuat implementasi tidak efektif. Oleh karena itu, struktur birokrasi yang sederhana, transparan, mendukung kerjasama antar lintas sektor itu sangat dibutuhkan. Keberhasilan pelaksanaan program pencegahan stunting tidak hanya bergantung pada pihak birokrasi. Pemanfaatan data yang akurat, ketersediaan sumber daya, dan koordinasi lintas sektor itu sangat penting. Memperkuat kader posyandu, menyediakan sarana dan prasarana yang merata, serta melibatkan masyarakat dalam setiap proses kebijakan tersebut. Fenomena ini sejalan dengan teori implementasi oleh George C. Edward yang menekankan pentingnya komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Dengan memperhatikan 4 faktor tersebut, implementasi program pencegahan stunting
dapat berjalan secara efektif dan sistematis, sehingga tujuan untuk menurunkan angka stunting bisa tercapai secara optimal.